Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riniwanti dari SMK Nurul Salam sebagai host hari ini dengan judul presentasi Bimbingan dan Konseling Anak Sistem Rogerian yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Asep Dani SSGR dari SMK Nurul Salam dan akan dipandu oleh moderator Ibu Resi Risalatul Mubidah dari SMK Nurul Salam. Untuk mengefisienkan waktu, akan saya serahkan kepada moderator Ibu Resi. Kepada Ibu Resi, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam kegiatan Zoom meeting dengan materi bimbingan dan konseling anak sistem Rogerian. Baik, sebelum dimulai saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama lengkap Bapak Asep Dani SSGR. Beliau tanggal lahirnya Ciamis 22 Januari 1977 dan sekarang fokusnya adalah sebagai guru di SMK Nurul Salam Salopa. Pendidikan terakhirnya adalah jurusan Bahasa Inggris di STBA Ayapari Bandung, dan beliau memiliki prestasi yaitu sebagai guru berprestasi SMK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017, dan beliau juga sudah mengikuti sertifikasi guru tahun 2019, dan beliau juga memiliki karya tulis dengan judul Think Fair and Share. Untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri Bapak Asep Dani, disilakan. Terima kasih Ibu Resi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada Ibu Rini sebagai host yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur, salawat serta salam dan tercurah pada Yang Besar. Terima kasih kepada Ibu Resi yang telah menyampaikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bu Rini yang menjadi host pada kesempatan hari ini. Dan saya akan menyampaikan tentang materi presentasi tentang bimbingan konseling Rogerian. Sebentar saya akan share dulu screen-nya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah presentasi tentang bimbingan dan konseling anak sistem Rogerian. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh host dan juga oleh moderator, bahwa kita akan memberikan presentasi tentang sistem Rogerian. Tentu masih banyak yang belum tahu tentang apa itu Rogerian. Kemudian kalau bimbingan konseling itu kita sudah mengetahui, karena bimbingan dan konseling itu di sekolah itu dinamakan dengan BK. Kalau dulu namanya bukan BK, tetapi bagian kesiswaan, tapi sekarang itu lebih bimbingan dan konseling. Sebetulnya bimbingan dan konseling ini merupakan sebuah hal yang berubah menurut psikologi modern, karena kalau dulu, kalau anak itu disebutnya itu manusia mini. Artinya, meskipun masih anak kecil, mereka itu tetap dianggap sebagai manusia dewasa. Tetapi sekarang, anak itu dianggap sebagai sebuah perkembangan. Banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa anak itu mengalami perkembangan, seperti misalnya dari Vygotsky, kemudian Brumer, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kepada moderator minta tolong untuk memberikan batasan waktu kapan presentasi ini akan selesai, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Resi.
Nah, bimbingan di sini adalah berarti guidance. Guidance ini adalah sebuah bimbingan dari orang dewasa kepada anak kecil, karena anak kecil itu tentu saja membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Dan kalau dari siswa atau di sekolah, siswa itu mendapatkan bimbingan dari guru-guru yang memang berprofesi sebagai bimbingan konseling, yaitu semacam psikolog. Kemudian kalau bimbingan itu berarti mengarahkan kepada hal yang baik. Kemudian kalau konseling itu berarti sebuah konsul. Itu berasal dari kata counsel bahasa Inggris. Itu artinya adalah berkonsultasi. Jadi jika ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa, maka siswa itu akan mengkonsultasikan kepada guru PK-nya masing-masing. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini ada yang disebut dengan sistem Rogerian. Sistem Rogerian ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, di sini tujuan presentasi itu ada 3. Di akhir presentasi nanti peserta dapat mengenal sistem Rogerian. Kemudian yang kedua, di akhir presentasi juga peserta dapat memahami sistem Rogerian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, sebentar. Kemudian yang ketiga yaitu peserta selain dapat mengenal dan memahami sistem Rogerian dalam bimbingan dan konseling, juga bisa mengaplikasikan sistem Rogerian dalam bimbingan dan konseling. Baik, itu tujuan yang akan nanti kita akan dapatkan setelah presentasi ini selesai. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih sistem Rogerian ini sangat penting di dalam kehidupan anak, terutama dalam bimbingan dan konseling. Anak itu, mereka mengalami perkembangan, mereka mengalami pertumbuhan. Di dalam perkembangan dan pertumbuhannya itu, mereka mengalami banyak peristiwa. Dan di dalam peristiwa tersebut, anak itu banyak mengalami kegagalan di sekolah, dan di rumah, dan juga di dalam pergaulan mereka sehari-hari. Dan kegagalan itu dikarenakan begitu banyak masalah yang mendera anak, dan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian, sehingga akhirnya menumpuk menjadi gunung salju dan menimbun anak. Kemudian permasalahan tersebut yang biasanya mendera anak adalah seputar tekanan lingkungan pergaulan, karena mereka hidup dalam lingkungan pergaulan mereka sendiri. Misalnya ketika anak yang lain merasa lebih kaya, kemudian anak tersebut merasa lebih miskin sehingga akhirnya tertekan. Kemudian juga gempuran-gempuran dari iklan itu juga salah satu membuat anak menjadi tertekan, karena ketika temannya itu mempunyai HP, kemudian dia tidak punya, atau temannya mempunyai HP yang lebih bagus, tapi dia tidak punya HP yang lebih bagus, dia akhirnya tertekan. Kemudian punya motor orang lain, tapi dia tidak, itu juga membuat tertekan. Kemudian juga bukan hanya di lingkungan pergaulan, tapi juga permasalahan di rumah. Permasalahan di rumah itu biasanya meliputi perceraian. Perceraian itu bukan hanya ketika mereka sudah dewasa, tapi juga ketika mereka masih kecil, sehingga mereka itu kurang perhatian, kemudian kurang kasih sayang. Kemudian juga perundungan atau bullying yang bukan hanya terjadi di sekolah, tapi juga terjadi di rumah. Kemudian tingkat sosial dan ekonomi yang rendah yang menimbulkan kecemburuan. Karena sebagai seorang remaja, mereka itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, tetapi ketika melihat keluarga mereka berada dalam tingkat sosial ekonomi yang rendah dan sosial yang rendah juga, sehingga menimbulkan kecemburuan, menimbulkan kegelisahan. Kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa saja terjadi perundungan dari ayah kepada anak, kemudian juga mungkin melihat anak perundungan dari ayah kepada ibu, atau melihat terjadi banyak pertengkaran sehingga hanya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Kemudian juga membanding-bandingkan anak dengan yang lain dan permasalahan lainnya. Bahkan ada suatu kasus ketika seorang anak dibanding-bandingkan, dia melakukan pembunuhan kepada kedua orang tua dan adiknya yang masih kecil berusia 8 tahun. Jadi begitu banyaknya permasalahan yang ada dalam kehidupan anak, mereka itu sebetulnya membutuhkan bimbingan dan konseling terutama yang ada di sekolah. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, termasuk ananda-ananda yang hadir di sini, apa sih teknik Rogerian? Kita sekarang sudah mulai mengenal akan teknik Rogerian. Teknik Rogerian merupakan sebuah teknik terapi yang melibatkan peran keaktifan
dan kemandirian klien dalam sesi terapi agar supaya tercipta sebuah perubahan positif dalam diri klien setelah sesi terapi. Nah, kemudian selanjutnya di sini bahwa dalam Rogerian itu anak atau klien itu tidak dianggap sebagai sebuah kertas putih. Kertas putih artinya mereka itu tidak dianggap tidak memiliki pengetahuan. Tetapi di dalam teknik Rogerian ini semuanya memiliki ilmu pengetahuan. Nah, kemudian selanjutnya di sini setelah memahami apa itu teknik Rogerian, sekarang kita akan masuk kepada intinya, yaitu tahapan teknik Rogerian. Pertama, ada 3. Yang pertama adalah penerimaan yang tulus atau positive regard. Di dalam tahapan yang pertama ini, klien atau siswa itu diterima oleh tulus oleh guru, dan kemudian guru juga mengadakan empati. Setelah itu juga guru mengadakan refleksi yang terakhir. Nah, di dalam empati itu guru itu lebih memahami apa yang dialami oleh siswa. Kemudian setelah itu juga ada refleksi. Refleksi itu artinya memberikan kembali kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh kasus. Contoh kasus itu ada anak yang mengalami kemerosotan dalam belajar dikarenakan terjerumus dalam pergaulan bebas. Di dalam anak yang mengalami kemerosotan dalam belajar dikarenakan terjerumus dalam pergaulan bebas, yang pertama adalah penerimaan yang tulusnya adalah guru di sini akan menyampaikan, Bapak di sini akan menjadi teman dekat terbaik kamu untuk berbagi keluh dan kesah agar masalahmu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian empati, nanti Bapak memahami apa yang kamu rasakan, bagaimana kamu kecewa, prestasi belajar kamu menurun. Dan yang terakhir itu adalah refleksi. Jadi selama ini yang mengganggu kamu dalam belajar adalah kurangnya perhatian orang tua, sehingga kamu terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, di sini ini adalah sebuah teknik aplikasi, teknik Rogerian. Jadi guru itu di dalam teknik Rogerian itu tidak memberikan sebuah nasihat atau tidak memberikan sebuah arahan, tidak memberikan sebuah instruksi, tetapi guru itu di sini memberikan sebuah penerimaan yang tulus, kemudian empati dan refleksi. Jadi guru tidak menggurui, tetapi anak itu sendiri yang akhirnya menemukan jawaban apa yang dialaminya sendiri. Jadi ketika contohnya anak mengalami kemerosotan dalam belajar, dalam pergaulan bebas itu yang pertama adalah ya mereka, guru itu harus menerima dengan baik apa yang menjadi keadaan siswa. Kemudian yang seterusnya adalah empati, guru memberikan rasa empati, memahami apa yang terjadi, dan kemudian juga terjadi refleksi untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh guru anak tersebut. Nah, mudah-mudahan dari sana ada sebuah inspirasi bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak sekalian, bagaimana teknik Rogerian itu memahami klien, sehingga klien itu bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, terakhir, ada sebuah hal yang menjadi sebuah inspirasi di dalam teknik psikologi, anak belajar dari kehidupannya. Itu dikarang oleh Dorothy Loughnane. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta di dalam kehidupannya. Jadi begitu berharganya kehidupan anak, dan begitu pentingnya kita mengetahui bagaimana memperlakukan anak dengan baik.
Kalau anak terus-menerus berada dalam tekanan, dalam cacian, dalam makian, dalam rundungan, maka anak itu akan mendapatkan pembelajaran bahwa dia itu tidak dibutuhkan sehingga membenci dirinya dan orang lain. Tetapi ketika anak diberikan sebuah perhatian, kasih sayang, kemudian cinta kasih, sehingga akhirnya anak itu akan mendapatkan sebuah kepercayaan diri dan dia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Muncul tapi alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa Bapak Asep dan Gandani. Jadi dapat saya simpulkan bahwa proses bimbingan dan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengembangkan potensi anak dan menyelesaikan permasalahan anak atau peserta didik. Dan Regorian sendiri adalah jadi guru tidak memberikan nasihat secara langsung atau tidak menggurui, akan tetapi menghadapi potensinya dan juga penyelesaian untuk setiap permasalahannya. Jadi guru tidak terkesan menggurui. Anak juga bisa mendapatkan belajar dari kehidupannya atau dari perlakuannya sejak dini. Jadi dia bisa belajar dari perlakuannya untuk nanti dia gambaran ke depannya seperti apa. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Saya tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bila ada yang masuk untuk tanya jawab. Silakan, mungkin dari Ibu moderator ada permasalahan yang kira-kira ada berkembang di sekolah atau dari Ibu host mungkin. Oke. Kalau saya menemukan ya Pak di sekolah, kan di sekolah itu ada BPBK, gitu ya. Tapi cenderungnya anak-anak itu memandang BPBK itu adalah menyelesaikan permasalahan saja. Jadi udah kalau di BPBK itu sudah pasti anaknya bermasalah. Tapi kan sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya BPBK itu tidak hanya menyelesaikan permasalahan, tapi kan bisa juga kalau misalnya si anak ingin melanjutkan pendidikan, konsul tentang kontennya ke depan, tapi image pada teman-temannya atau pada siswa-siswa itu, kalau dipanggil BPBK itu adalah anak yang memiliki permasalahan. Nah, solusinya seperti apa supaya image BPBK itu tidak hanya menyelesaikan permasalahan? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Gitu. Ya, terima kasih Ibu Resi atas pertanyaannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pertanyaan Bu Resi itu tentang bagaimana agar supaya BPBK itu tidak dipandang hanya sebagai sebuah badan yang hanya menyelesaikan masalah gitu ya. Terutama tentu saja yang berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah itu terutama adalah anak-anak yang nakal. Nah, berarti memang di dalam pelaksanaannya guru BK itu seharusnya lebih proaktif di dalam mensosialisasikan apa yang menjadi kewenangan tugasnya. Kemudian juga tidak hanya berdiri atau duduk di dalam ruangannya sendiri, tapi juga dia sebetulnya perlu lebih menyebar kepada bidang-bidang atau guru-guru yang ada. Misalnya seperti yang saya lihat di dalam BKK itu sebetulnya ada kaitan erat dengan BPBK. Karena di dalam BKK itu, berusaha kerja khusus itu ada juga bagaimana anak bisa mengenal potensi dirinya agar dia mengetahui cocoknya saya itu jadi apa. Karena kalau di dalam psikologi itu ada juga yang disebut dengan VAK. VAK itu adalah visual, kemudian A itu adalah audio teori, kemudian K itu adalah kinestetik. Kalau visual itu berarti berkaitan dengan penglihatan.
Kemudian auditory itu berkaitan dengan pendengaran. Kalau kinestetik itu berkaitan dengan gerakan. Jadi kalau misalnya ada anak yang memang terdeteksi sejak dini itu lebih kepada gerakan, kelihatannya di dalam BKK kejuruan itu dia lebih banyak dimasukkan ke dalam lapangan. Misalnya ke dalam teknik otomotif yang lebih banyak ke lapangan, kemudian juga ke dalam teknik masak yang lebih banyak di dapur, kemudian juga di dalam multimedia lebih banyak memotret, kemudian juga di TPH dan yang lainnya sebagainya. Tapi kalau dia lebih dideteksi itu lebih kepada auditori, kelihatannya mungkin dia itu lebih cocok menjadi berada di dalam kantor untuk memberikan pengarahan-pengarahan. Jadi intinya bahwa seorang anak itu memang tidak bisa dipaksakan untuk masuk ke satu jurusan atau ke satu pekerjaan tertentu, tapi guru BPBK itu bisa menganalisis apa yang terjadi di dalam anak tersebut. Nah, jadi pada intinya bahwa guru BPBK itu seharusnya lebih banyak berkonsultasi atau lebih banyak melebarkan sayap kepada jurusan atau bagian-bagian yang lain. Sehingga mereka itu tidak hanya dianggap sebagai sebuah tempat bagi anak-anak yang nakal, tetapi juga dianggap sebagai sebuah pengembangan diri yang lebih efektif. Kemudian juga anak nakal itu juga sebetulnya bukan hanya di sekolah saja, tetapi mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi permasalahan di rumah. Seperti misalnya tadi pagi saya melihat ada siswi yang berasal dari sebuah tempat tertentu di Salopa, kemudian dia itu tinggal dengan neneknya sendiri, kemudian dia diberikan uang hanya oleh saudara-saudaranya, tetapi dia itu mengalami perceraian orang tuanya itu sejak dari kecil. Ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya itu, ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, pergi ke Jakarta, dan ayahnya itu pergi ke kota lain, sehingga anak itu memang sendiri. Dan ketika ada program sekolah, anak tersebut disuruh untuk masuk, sehingga sebetulnya anak tersebut bisa berkembang itu lewat asuhan daripada BPBK. Mungkin itu menurut saya, Bu Desi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan saya kira cukup untuk sesi materi kita kali ini. Terima kasih, Bu Desi. Terima kasih buat moderator dan juga Bapak pemateri yang sudah memaparkan materinya yang begitu bagus untuk konseling anak-anak. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.